Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru, PPDB, di SDN 98 Rantai Damai. Melalui PPDB, apakah dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Tentu, dalam proses penerimaan peserta didik baru, PPDB, penting bagi pihak sekolah untuk mengenal dan memahami kebutuhan peserta didik yang mendaftar. Sebagai seorang guru atau pihak sekolah yang terlibat dalam PPDB, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tes calistung pada masa PPDB di SD dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan psikologis dan sosial emosional anak. Miskonsepsi bahwa anak harus bisa calistung jika ingin masuk SD dapat membuat anak-anak tidak mendapat akses pendidikan yang merata akibat gagal lolos tes calistung. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa tidak boleh ada tes calistung bagi calon peserta didik baru, yang diutamakan adalah usia anak dan jarak tempat tinggal anak dengan sekolah. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah menghapus tes baca, tulis, dan hitung, calistung, sebagai syarat masuk sekolah dasar, SD. Ia mengatakan pendidikan bagi peserta didik PAUD bukan hanya mengedepankan kemampuan kognitif tapi harus juga mengasah kemampuan peserta didik yang bersifat holistik. Oleh karena itu, proses seleksi peserta didik baru di SD lebih menekankan pada usia anak dan jarak tempat tinggal anak dengan sekolah. Hal ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak-anak Indonesia. Apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Untuk mendukung penguatan transisi PAUD SD, terdapat beberapa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat membantu penguatan transisi PAUD SD. Alternatif yang pertama adalah mengenal lingkungan belajar. Selama 2 minggu pertama di awal tahun ajaran baru, peserta didik baru dapat diperkenalkan dengan lingkungan belajarnya. Alternatif yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi anak sehingga dapat membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri saat berpindah menjadi peserta didik SD. Dan alternatif yang ketiga adalah memberikan pengalaman menyenangkan.